Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul presentasi kami yaitu Plant-Based Diet akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Liratna Nomi Oematan, yang kedua Ananda Khairunisa, yang ketiga saya sendiri Najwa Nastiva Yusran sebagai moderator, yang keempat ada Khairunisa Aprilia Amri Putri, yang kelima Nurul Hikmah, dan yang terakhir Putri Dina Yuliandari. Baik, kita masuk ke definisi plant-based diet. Pola makan berdasarkan tumbuhan atau plant-based diet telah menjadi faktor perhatian global dalam dekade terakhir ini, baik dari perspektif kesehatan, lingkungan, maupun keberlanjutan. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, pola makan ini secara tradisional terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat statistik produk hewani. Vegetarian sendiri adalah individu yang tidak mengonsumsi daging, unggas, dan juga ikan, tetapi mungkin saja tetap mengonsumsi produk seperti susu dan juga telur. Lacto-vegetarian tidak mengonsumsi produk hewani kecuali produk susu. Sementara lacto-ovo vegetarian mengonsumsi produk susu dan juga telur. Vegan adalah individu yang menghindari semua produk hewani termasuk madu dan juga produk susu lainnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Jenis plant-based diet. Dalam konteks kesehatan publik, 2023 memperkenalkan konsep Healthy Plant-Based Diet Index yang membedakan antara pola makan berbasis tumbuhan yang sehat dan juga tidak sehat. Healthy Plant-Based Diet menekankan konsumsi makanan utuh seperti buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Sebaliknya, unhealthy plant-based diet mencakup makanan ultra proses berbasis tumbuhan seperti minuman bergula, makanan ringan asin, dan makanan cepat saji berbasis tumbuhan. Mungkin saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilakan. Baik, sekarang kita masuk ke manfaat plant-based diet. Yang pertama, untuk pencegahan penyakit kardiovaskular. Jadi plant-based diet ini itu dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular hingga 25%. Kemudian yang kedua ada manajemen diabetes dan metabolisme glukosa. Jadi plant-based diet ini efektif mencegah dan mengelola diabetes tipe 2, menurunkan resikonya hingga 23-35%. Mekanismenya itu mencakup peningkatan sensitivitas insulin, penurunan lemak, peningkatan serat yang mengontrol glukosa dan nafsu makan, serta kandungan polifenol dan antioksidan yang bersifat antiinflamasi. Kemudian manfaat yang ketiga itu ada mengontrol berat badan dan penurunan obesitas. Jadi plant-based diet ini, terutama yang tergolong healthy plant-based diet, efektif dalam manajemen berat badan dengan BMI 1,5 sampai 2,5 kg per meter kuadrat, lebih rendah dibanding omnivora. Efek ini disebabkan oleh rendahnya kalori dan lemak, tingginya serat yang meningkat, kan kenyang, energi density rendah, serta kemudahan mempertahankan pola makan yang sehat jangka panjang. Kemudian manfaat keempat itu adalah pencegahan kanker. Jadi plant-based diet ini juga terbukti menurunkan resiko kanker secara keseluruhan hingga 15% dengan penurunan terbesar pada kanker usus besar 19%, payudara 18%, dan prostat 31% pada vegan. Efek protektif ini berasal dari tingginya asupan serat, antioksidan, polifenol, dan fitoestrogen, serta rendahnya konsumsi daging merah dan olahan yang bersifat karsinogenik. Kemudian manfaat yang terakhir itu pada kesehatan tulang dan metabolisme mineral. Jadi kekhawatiran tentang kesehatan tulang pada pola makan vegan memang ada. Namun penelitian terbaru menunjukkan hasil yang lebih seimbang. Studi oleh Michelson terhadap 6.850 vegan di Inggris selama 10 tahun
menemukan bahwa risiko fraktur meningkat secara moderat, sekitar 1,3 kali lipat. Namun, hal ini terutama disebabkan oleh asupan kalsium yang rendah dan indeks massa tubuh atau BMI yang lebih rendah. Bukan karena pola makan vegan itu sendiri. Temuan ini itu menegaskan bahwa dengan asupan kalsium, vitamin D, dan mineral yang cukup melalui makanan yang diperkaya atau suplemen, kesehatan tulang dapat dipertahankan dengan baik pada individu yang menjalani pola makan vegan. Adapun tantangan gizi dalam plant-based diet. Yang pertama, defisiensi vitamin B12. Vitamin B12 merupakan nutrien yang paling terbatas dalam plant-based diet. Vitamin ini secara alami terdapat terutama dalam produk hewani dengan sedikit sumber tumbuhan alami. B12 sangat penting untuk pembentukan sel darah merah, sintesis DNA, dan fungsi neurologi normal. Defisiensi B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik, neuropati periferal, dan gangguan kognitif yang irreversibel jika tidak ditangani. Yang kedua ada zat besi. Meskipun banyak makanan berbasis tumbuhan mengandung zat besi non-heme dari sumber tumbuhan 2-20% jauh lebih rendah dibandingkan zat besi heme dari produk hewani, yaitu 15-35%. Zat besi non-heme dalam tumbuhan seringkali berikatan dengan inhibitor seperti phytate, polyphenols, dan kalsium yang mengurangi penyerapannya. Yang ketiga, defisiensi kalsium dan vitamin D. Kesehatan tulang memerlukan asupan adequate kalsium dan vitamin D, sementara banyak sayuran hijau mengandung kalsium. Seberapa mengandung oksalel tinggi yang menghambat penyerapan. Sayuran dengan oksalel seperti pak choy, collard greens, dan tahini menyediakan sumber kalsium yang lebih bioavailable. Yang keempat ada asam lemak, omega 3, EPA, dan DHA. Asam lemak omega 3, rantai panjang EPA, dan DHA terutama terdapat dalam ikan berlemak dan produk hewani lainnya. Meskipun biji rami, biji chia, dan kenari mengandung ALA, konversi endogen ALA ke EPA dan DHA sangat efisien. Untuk EPA dan jauh lebih rendah untuk DHA. Yang kelima, protein. Meskipun mencukupi kebutuhan protein, total dari sumber tumbuhan tidaklah sulit pada pola makan beragam. Memastikan asupan adekuat dari semua asam amino esensial memerlukan perencanaan yang thoughtful. Meskipun sering diklaim bahwa makanan berbasis tumbuhan tidak memiliki komplit protein. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kombinasi makanan berbasis tumbuhan sepanjang hari dapat menyediakan semua asam amino esensial dalam proporsi adekuat. Yang terakhir, iodin. Iodin merupakan nutrien esensial untuk fungsi tiroid. Sebagian besar iodin dalam pola makan omnivora berasal dari ikan dairy products. Nah, selanjutnya, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Peran makanan sehat dalam pencegahan penyakit, diabetes, hipertensi, atau obesitas. Nah, selanjutnya untuk pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Makanan sehat bagi tubuh dapat menambah energi, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, menjaga kesehatan mental, menjaga berat badan ideal, dan menjaga kesehatan jantung. Adapun mitos versus fakta tentang makanan sehat. Mitosnya itu semua lemak buruk bagi kesehatan, padahal faktanya tidak semua lemak itu buruk. Yang kedua, makan sehat selalu mahal. Faktanya, makanan sehat tidak semuanya mahal. Mitos ketiga, makanan rendah lemak itu sehat. Faktanya, tidak semua makanan rendah lemak itu sehat. Baik, selanjutnya ada makanan sehat untuk setiap usia. Yang pertama itu ada bayi 0-12 bulan. Bubur saring dari sayuran seperti labu, wortel, sayur buah seperti pisang atau alpukat, dan bubur ikan serta kacang hijau. Yang kedua itu ada anak-anak 1-12 tahun. Nasi, sayuran hijau seperti bayam atau brokoli, buah-buahan seperti jeruk atau apel, daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, dan susu. Selanjutnya ada remaja. Remaja dari umur 13-18 tahun. Ada ikan, ayam, telur, sayuran berdaun hijau, buah-buahan, biji-bijian, susu, dan produk olahan susu seperti yogurt. Selanjutnya.
dewasa sampai 19 sampai 59 tahun. Ada sayuran beraneka warna seperti wortel, tomat, bayam, ikan berlemak seperti salmon, sarden, kacang-kacangan, gandum atau beras merah, dan minyak zaitun. Yang terakhir itu ada lansia, 60 tahun ke atas, seperti produk olahan susu rendah lemak, ada keju, yogurt, ikan, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, buah-buahan seperti pisang atau apel, dan biji-bijian. Oke, baik. Next slide. Oke, selanjutnya ada dampak negatif makanan tidak sehat. Nah, pertama itu ada makanan tinggi gula, yaitu peningkatan berat badan, tekanan darah tinggi, dan kolesterol jahat. Nah, selanjutnya ada obesitas dan penyakit kronis, seperti penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit kronis. Selanjutnya ada dampak pada kesehatan mental, seperti kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, dan kecemasan. Next slide. Nah, adapun tips untuk memilih makanan sehat, memilih makanan sehat itu adalah langkah penting untuk kita menjaga kesehatan jangka panjang dan untuk mencegah berbagai penyakit kronis yang terkait dengan pola makan yang tidak seimbang. Dengan adanya pilihan bijak, kita dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, di sini ada beberapa tips praktis yang dimana dapat membantu kita untuk memilih makanan yang lebih sehat, bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, yang pertama ada periksa kandungan gizi. Perhatikan daftar bahan, pilih bahan alami dan olahan cepat saji. Next slide. Sekarang kita bisa lihat salah satu resep sederhana dari plant-based diet, yaitu resep salad salmon. Bahan-bahannya itu bisa dilihat sebagai berikut. Cara membuatnya yaitu panggang salmon hingga matang atau juga disuir. Siapkan salad, campur selada, bayam, alpukat, tomat, dan bawang. Selanjutnya dressing, kocok jus lemon, minyak zaitun, cuka apel, garam, dan lada. Kemudian digabungkan salmon dengan salad yang di dressing, taburi biji wijen, dan sajikan dan nikmati segera. Baik, sekarang kami dapat menyimpulkan dari PPT kami, yaitu plant-based diet mempresentasikan pendekatan yang scientifically support dan environmentality responsible untuk meningkatkan kesehatan individu dan keberlanjutan global. Bukti ilmiahnya yang robust dari multiple meta-analisis dan prospektif cohort studies menunjukkan bahwa pola makan berbasis tumbuhan yang direncanakan dengan cermat dapat secara signifikan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, obesitas, dan berbagai jenis kanker. Sementara secara bersamaan mengurangi dampak environmental. Dalam konteks global, adopsi yang lebih luas terhadap plant-based diet dapat berkontribusi secara signifikan pada multiple sustainable development goals, termasuk improved health outcomes, environmental, sustainable, dan food security. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.